Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita belajar bersama untuk praktikum dengan judul Praktikum Seri Paralel Kapasitor. Tujuannya bisa kita baca juga di modul praktikum. Ini untuk memahami atau menguasai bagaimana nanti kita bisa merangkai rangkaian dasar rangkaian kapasitor. Kemudian yang kedua, untuk menentukan hubungan, untuk menunjukkan hubungan antara muatan kapasitor, tegangan yang ditunjukkan dari pengukuran, dan nilai kapasitansi kapasitor. Dan yang ketiga, untuk menentukan nilai kapasitansi kapasitor itu sendiri, dan nanti tujuannya bisa ditambah ketika kita sudah sedang menganalisis data hasil pengamatan atau pengukuran rangkaian ini. Untuk tujuan bisa nanti dimodifikasi lagi. Kemudian yang kedua, dasar teori mengapa kita ingin melakukan praktikum kapasitansi kapasitor atau praktikum rangkaian seri paralel kapasitor, itu untuk menunjukkan hubungan yang diberikan oleh muatan kapasitor, tegangan, dan kapasitansinya. Kalau kita buat dalam persamaan itu C sama dengan Q per V. Jadi nilai kapasitansi kapasitor itu menunjukkan sebanding dengan muatan berbanding terbalik dengan tegangan yang mengalirinya. Kapasitor itu sendiri fungsinya salah satu alat elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, nanti kita akan praktikum tentang rangkaian seri kapasitor dan rangkaian paralel kapasitor. Nah, tentu ini menunjukkan hubungan yang berbeda. Jadi seperti rangkaian resistor, tapi kebalikannya begitu. Untuk rangkaian seri nanti akan dirangkai ada dua kapasitor yang nantinya ujungnya satu ujung ketemu ujung yang lain begitu ya. Jadi nanti sejajar. Ini akan menunjukkan hubungan berapa total kapasitansi kapasitornya dengan persamaan 1/CS sama dengan 1/C1 plus 1/C2, dan menunjukkan hubungan bahwa pada rangkaian seri kapasitor itu untuk tegangannya itu adalah penjumlahan tegangan pada kapasitor pertama dan ditambah dengan kapasitor yang kedua. Sedangkan muatannya itu sama, muatan total sama dengan muatan pertama sama dengan muatan kedua, dan seterusnya. Sebaliknya, rangkaian paralel kapasitor ini nanti akan dirangkai secara paralel begitu. Nah, nanti menunjukkan hubungan untuk kapasitansi kapasitornya bisa dijumlahkan CP sama dengan C1 plus C2. Sedangkan muatannya nanti penjumlahan muatan pertama dijumlahkan dengan muatan kedua. Kemudian kalau nilai tegangannya itu sama, tegangan total sama dengan tegangan pertama sama dengan tegangan kedua. Itu untuk dasar teorinya. Nanti bisa kita tambahkan hubungannya dengan energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu sendiri ya. Jadi kita bisa menentukan ketika sudah ditemukan nilai kapasitansi kapasitornya, kita bisa menentukan energinya itu merupakan setengah dari hasil kali nilai kapasitansi kapasitor dikalikan dengan kuadrat tegangannya. Nah, baiklah, untuk yang ketiga saya akan menjelaskan, kita belajar bersama tentang alat praktikumnya. Jadi di sini sudah kita lihat bersama ya, dan kita tentu harus mengenali semuanya untuk alat dan bahan praktikum seri paralel kapasitor. Di sini ada papan rangkaian. Ini diperhatikan ada kotak-kotaknya. Pada saat kita praktikum harus kita lihat ya, yang saling berhubungan kotak-kotaknya ini. Nanti akan lebih jelas dijelaskan pada saat praktikum. Kemudian ada kabel penghubung.
Ada yang merah, ada yang kuning. Ini nanti sebetulnya fungsinya sama, cuman bisa digunakan untuk pembeda antara yang positif dengan yang negatif. Kemudian ada 2 multimeter. Nah, ini adalah multimeter analog. Pada praktikum ini kita akan menggunakan yang voltmeter ya, karena kita akan mengukur tegangan pada kapasitor itu. Jadi voltmeter pada sumber DC. Berarti nanti kita lihat di bagian bawah ini DC volt. Berarti di sini, bagian sini yang sebelah kanan. Kemudian kita lihat skalanya. Misalkan kita ambil 50. Nah, ini penyegaran ya, sebetulnya sudah tahu semua sebelumnya di praktikum sebelumnya. DC volt 50, kita lihat yang skalanya, kita pilih yang DC untuk tegangan yang 50, berarti yang ada di tengah. Jadi kan di baris kedua itu ada 3 skala. Nah, kita pilih yang nilainya 50. Jadi kan 50/50 sama dengan 1. Nanti lebih mudah kita mengukur tegangannya, tinggal melihat yang ditunjukkan pada skala. Misalkan ditunjukkan 30, kemudian lebih 2 garis ya, berarti 32 dikali 50/50. Jadi 32 volt. Ini untuk multimeter yang analog. Nah, namun kalau misalkan tegangannya sangat kecil, kita bisa menggunakan multimeter digital. Nanti langsung terlihat gitu tegangan yang ditunjukkan di sini. Kemudian itu yang alat yang ketiga. Yang keempat, kapasitornya. Nah, ini menjadi inti yang harus kita buktikan. Bagaimana menentukan nilai kapasitansi kapasitor. Di sini sudah disediakan 4 kapasitor dengan nilai yang berbeda ya. Macam-macam ini. Ini ada 100 mikrofarad. Kemudian ini kecil tulisannya 10 picofarad. Nah, ini berbeda nilai-nilainya. Ada mulai dari yang 1 mikrofarad, kemudian 100 sampai dengan 1000. Nanti kita sesuaikan dengan nilai yang tertera di kapasitornya. Kemudian kita menggunakan power supply atau catu daya ya. Kita pilih yang DC, arus searah yang ini. Yang 2 ujung ini, merah hitam ini. Nah, inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pada saat pengambilan data, kita menggunakan rangkaian seri. Jadi ada 2 resistor yang akan kita gunakan ya. Ini akan dirangkai seri dan dirangkai paralel. Kemudian nilai kapasitornya sudah diketahui. Kemudian untuk variasinya kita menggunakan variasi sumber tegangan. Di sini kan mulai dari 0, berarti mulai dari 3. Dengan menggunakan power supply ini ada 4 variasi yang kita bisa lakukan. 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Tergantung dengan power supply-nya berapa ini bisa menunjukkan sumber tegangan berapa gitu. Untuk yang ini 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Nah, untuk pengambilan datanya sudah disediakan 2 tabel. Ada tabel rangkaian seri, tabel yang pertama, tabel yang kedua rangkaian paralel. Untuk sumber tegangannya tadi kita lihat skalanya di sini. Tapi kalau mau dibuktikan juga bisa nanti diukur dengan multimeter tegangannya 3, 6, 9 dan 12 volt. Kemudian ada kolom V1, V2 dan V total. Itu adalah besaran yang diukur dengan menggunakan multimeter. Ingat, menggunakan multimeter harus dikalibrasi dulu. Tadi saya lupa menyampaikan harus menunjukkan angka 0 dulu. Nah, baru kita sambungkan ke ini alat yang akan diukur di kaki kapasitornya. Jadi V1, V2 dan V total itu diukur dengan multimeter pada skala yang menunjukkan tegangan DC ya. Kemudian untuk Q1, Q2 dan Q total itu adalah muatan kapasitornya. Nah, muatan kapasitor ini nanti kita bisa hitung
dengan menggunakan persamaan di dasar teori tadi. Menghitungnya adalah muatan itu merupakan hasil kali dari kapasitor, nilai kapasitornya dengan tegangan. Nah, kemudian yang terakhir yang dihitung adalah kapasitansi kapasitornya. Tadi berbeda antara kapasitansi kapasitor yang dirangkai seri dan dirangkai paralel, baru nanti menentukan ralatnya. Demikian untuk pengantar dari praktikum seri paralel kapasitor. Terima kasih. Baik, kita akan mulai masuk ke praktikum seri paralel kapasitor. Yang pertama, kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, mulai dari papan rangkaian, kemudian ada kabel penghubung, kemudian kita juga persiapkan dua kapasitor ukuran 1000 mF dan juga 100 mF. Kemudian kita persiapkan catu daya sebagai sumber tegangan dan juga multimeter untuk mengukur tegangan dari kapasitor. Baik, selanjutnya setelah disiapkan alat dan bahan, kemudian untuk percobaan pertama kita melakukan percobaan seri kapasitor, yaitu menggunakan dua buah kapasitor berukuran 1000 mikrofarad dan 100 mikrofarad. Nah, untuk kapasitor itu ada dua buah kaki, bisa dilihat. Yang kaki pendek ini merupakan negatif dan yang panjang ini positif. Atau misal kakinya dipotong sama panjang, kita bisa melihat di bagian sini. Nah, bagian ini merupakan kaki yang negatif, seperti itu. Selanjutnya dirangkai saja, yaitu menggunakan rangkaian seri di project board seperti ini. Bareng dewe. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Oh iya, untuk project board itu jika kesini ini saling berhubungan. Jadi misal kakinya ini, kan ini yang positif yang 1000 farad, ini yang negatif 1000 farad. Nah, ini yang positif 100 mikrofarad. Nah, ini kalau kayak gini jadinya seri, seperti itu. Terus kita hubungkan dengan catu daya. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu tegangan di catu dayanya apakah sudah benar atau belum, menggunakan multimeter. Nah, ini saya menggunakan multimeter analog. Nah, untuk penggunaannya itu yang pertama kita harus kalibrasi dulu. Kita taruh mis di ohm. Setelah itu cara pengkalibrasiannya itu probe-nya ini disatukan kayak gini. Nah, ini dilihat apakah sudah di nol apa belum, kayak gitu. Terus kalau misal belum seperti ini, kita pasin dulu. Nah, ini sudah pas. Nah, selanjutnya kita bisa ukur catu dayanya. Oke, setelah itu kita mengecek apakah tegangan dari power supply ini sudah benar 3 volt, 6 volt, dan 9 volt seperti itu. Nah, selanjutnya kita arahkan selektor pada multimeter ini ke DC volt. Karena yang kita ukur itu ukurannya cuma 3 volt, 6 volt, sama 9 volt.
Jadi jangan tinggi-tinggi biar kita bisa bacanya dan tidak terlalu susah, karena kan memang ininya kecil-kecil seperti itu. Kita arahkan ke 10 ya. Nah, untuk yang merah ini probe positif dan yang hitam ini probe negatif. Kita arahkan ke DC sesuai warnanya. Terus kita nyalakan power supply-nya. Nah, ini bisa dilihat karena kita menggunakan 10, maka skala yang digunakan pada multimeter ini ya juga 10 biar bacanya tidak susah kayak gitu. Nah, ini kan yang paling bawah sendiri ini kan 0, 2, 4, 6, 8, 10 lah, kita pakai yang itu. Setelah itu kita cek, ternyata tegangannya ini lebih. Jadi tegangannya itu sekitar 3,3 volt untuk yang di 3 volt pada power supply. Untuk yang 6 itu juga sama 6,3. Terus yang di 9 ini 9 pas 9 volt. Nah, setelah kita ukur tegangan pada power supply-nya, langsung saja kita melakukan percobaan pertama, yaitu seri kapasitor. Nah, ini saya sudah menyiapkan, ini namanya kabel jumper capit buaya. Ini kita yang merah ke yang merah, yang hitam ke yang hitam biar nggak bingung. Nah, ini yang merah ini positif, jadi kita arahkan ke kaki yang positif pada yang kapasitor 1000 mikrofarad. Terus yang negatif ke kaki negatif pada kapasitor 100 mikrofarad kayak gitu. Nah, untuk data yang pertama itu kita mau mengukur tegangan. Nah, kita menggunakan menggunakan multimeter analog ini. Untuk data yang pertama, variasi pertama menggunakan 3,3 volt tadi. Jangan lupa sebelum menghitung tegangan, kita pastikan kabelnya sudah terhubung dengan catu daya. Kemudian kita tentukan kapasitor 1000 mikrofarad sebagai C1 dan kapasitor 100 mikrofarad sebagai C2. Kemudian untuk menghitung, kita gunakan probe untuk menghubungkan multimeter ke tegangan yang akan kita ukur. Untuk mengukur C1, maka kita hubungkan probe positif ke kaki C1 positif dan juga probe negatif ke kaki C1 negatif. Jangan lupa kita nyalakan catu dayanya. Ya, di sini kita menggunakan multimeter dengan skala 2,5 pada dCV, dan untuk membacanya maka kita gunakan persamaan skala tunjuk per skala maksimum dibagi range. Di sini skala tunjuknya terbaca 1 ya. 1/10 dikali 2,5 seperti itu. Selanjutnya, untuk mengukur C2, tegangan pada C2, maka kaki probe positif kita hubungkan ke C2 yang positif, dan juga kaki probe negatif kita hubungkan ke kaki C2 negatif. Jangan lupa menyalakan catu dayanya. Karena terlalu besar, maka range yang kita gunakan harus diperbesar. Kita gunakan range 10. Ya. Sekarang dapat kita baca pada bagian yang 10 ya. Ini V voltase untuk mengukur volt 2,4. Jadi untuk membacanya kembali, maka 2,4 dibagi
10 dikali range-nya 10. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui C1 dan C2, kita ukur C total. Nah, untuk mengukur C total, maka probe yang positif dihubungkan ke kaki C1 yang positif dan probe negatif dihubungkan ke kaki C2 yang negatif. Dapat terlihat 3,8 ya skalanya teman-teman. 3,8 per 10 dikali 10. Seperti itu. Jadi percobaan yang tadi itu kita ulangi dengan variasi tegangan pada 6 dan 9 volt. Ini adalah data yang telah tadi kita dapatkan. Yang pertama mulai dari phase sumber ya. Telah terukur 3,3. Kemudian pada 6 volt terukur 6,3 dan juga 9 volt. Hasil pengukuran tegangan dari C1, C2 dan C total itu tadi telah kita dapatkan 0,25 volt. Kemudian pada C2 2,4 volt dan juga V pada C total 3,8 volt. Nah, dari tabel ini kita perlu melengkapi Q1, Q2, Q total dan seper C1 plus seper C2. Menggunakan persamaan Q sama dengan C dikali V, kita dapatkan Q1, Q2 dan Q total. Untuk Q1 kita masukkan C1 dan V1, maka kita dapatkan 250 μ kolom. Jika kita rubah dalam kolom, maka akan menjadi 25 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian begitu juga pada Q2 akan kita dapatkan 24 kali 10 min 5 kolom. Berbeda pada Q total, kita harus menghitung terlebih dahulu C totalnya. Dengan persamaan menghitung C total dari seri ya, seper C total sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2. Ini hasil dari 1 per C totalnya. Dan untuk mencari C total, kita balik ya, 1000 dibagi 11, kita dapatkan 90,91 μF. Setelahnya kita masukkan di persamaan yang tadi, Q dikali CV 90,91 μF dikali 3,8 volt. Maka kita dapatkan 345, sekian dikali 10 pangkat min 6 kolom. Pada Q1, Q2 dan Q total dalam rangkaian seri itu sebenarnya harus sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. Namun di situ kita mendapatkan data yang berbeda. Inilah yang harus dibahas. Kenapa data yang didapatkan berbeda? Contohnya dalam pembacaan multimeter yang kurang tepat atau yang lainnya, seperti itu. Hal ini juga kita cari pada variasi 6,3 dan juga 9 volt. Langkah-langkahnya sama. Nah, untuk praktikum seri paralel kapasitor ini, untuk percobaan keduanya adalah paralel pada kapasitor. Nah, seperti tadi kita menggunakan kapasitor 1000 mikrofarad dan kapasitor 100 mikrofarad. Kapasitor yang 1000 mikrofarad ini kita sebut C1 dan 100 mikrofarad kita sebut C2. Selanjutnya kita buat rangkaian paralelnya. Kita pasang pada project board seperti ini. Ini untuk C1.
Ini C2. Nah, berbeda rangkaian seri dan perbedaannya dengan rangkaian seri itu, untuk rangkaian paralel memasangnya seperti ini. Jadi yang kaki positif terhubung dengan kaki positif, yang negatif dengan kaki negatif. Selanjutnya untuk pengukurannya nanti kita tinggal menambahkan kabel jumper seperti ini. Ini yang merah untuk yang positif ya. Lalu yang kuning ini untuk yang negatif. Seperti itu. Ini seperti ini jadinya. Nah, untuk variasi tegangan yang digunakan juga masih sama, yaitu 3,3 volt, 6,3 volt, dan 9 volt. Kita langsung lakukan percobaan saja. Untuk variasi 3,3 volt. Nah, yang kita ukur yang pertama itu tegangan pada C1. Langkah-langkahnya seperti tadi, kita arahkan selektornya multimeter ke 10 DC volt seperti ini. Lalu probe merah ke kaki positif C1 dan probe hitam ke ke negatif C1 seperti ini. Nah, bisa dilihat tegangannya itu 5,2. Kemudian untuk yang C2-nya seperti tadi, yang positif dan yang negatif seperti ini. Terbaca 5,2. Nah, kemudian untuk V totalnya yang propositif kita ke sini. Terus yang negatif sini. Bisa dilihat 5,2. Oke, setelah melakukan percobaan yang kedua tadi, didapatkan data yaitu untuk tegangan sumbernya 3,3 volt, 6,3 volt, dan 9 volt. Selanjutnya untuk C1-nya 1000 mikrofarad dan C2-nya 100 mikrofarad. Nah, setelah kita ukur tadi, tegangan pada C1-nya itu didapatkan 5,2 volt, tegangan pada C2 5,2 volt, dan tegangan totalnya 5,2 volt. Nah, selanjutnya karena tegangan-tegangan itu sudah didapatkan, tegangan itu digunakan untuk mencari Q. Nah, Q ini rumusnya Q sama dengan C kali V. Nah, untuk Q1
yaitu pada kapasitor 1 atau C1, Q1 nya didapatkan 52 kali 10 pangkat min 4. Terus untuk Q2 nya didapatkan 52 kali 10 pangkat min 5. Nah untuk Q totalnya didapatkan 572 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya untuk rangkaian paralel, cara menghitung C totalnya yaitu C1 ditambah C2, maka hasilnya seperti ini. Nah sebelum kita dapatkan Q total itu harusnya kita mencari C totalnya dulu, yaitu dengan rumus ini seperti itu. Nah untuk percobaan pada variasi tegangan 6,3 volt dan 9 volt digunakan cara yang sama seperti pada percobaan atau variasi 3,3 volt seperti itu.